aset sesungguhnya dalam diri seseorang kita ini, mau jadi pengusaha atau mau jadi apapun itu ya, adalah ilmu. Ini pentingnya kita juga bisnis itu bukan sekedar ambisi, tapi libatkan hati kita gitu dalam berbisnis itu. Jadi mindset kita harus clear bahwa kita berdiri, mendirikan usaha dengan apa yang kita punya saat itu. Modalnya apa? Kita harus punya reputasi yang baik kepada orang. Sesungguhnya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Keyakinan kita pada Allah seperti apa, itu menjadi penting. Makanya aspek keyakinan ini menjadi nomor satu. Sebelum kita melangkah apapun, jatuh itu ketika kita ikhlas, maka Allah akan ngasih solusi. Karena inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Nama saya Sugih Mukti, biasa dipanggil Kang Sugih. Alhamdulillah di Malang dan di Kediri saya merintis usaha bersama teman-teman di sini. Salah satunya adalah di perusahaan ini Sultan Land. Saya berasal dari desa terpencil di Kabupaten Trenggalek, yaitu di Desa Ngerambingan, Panggul, Trenggalek, Pedalaman. Kenapa saya bilang pedalaman? Sebagai ilustrasi bahwa tempat tinggal saya itu pedalaman, Mas ya. Masa Presiden SBY kedua tahun 2012 itu PLN baru masuk tempat saya. Berarti bisa bayangkan ya bagaimana betapa terbelakangnya tempat saya. Melanjutkan sekolah dari SD ke SMP itu aib di masyarakat tempat sana. Maka alhamdulillah atas dorongan dari keluarga, bapak, ibu, dan kakek saya tanda kutip dipaksa, kamu harus melanjutkan sekolah. Maka walaupun itu menjadi aib, tanda kutip ya, itu saya memberanikan diri untuk melanjutkan sekolah. Biasanya di tempat saya itu kalau lulus SD, pertama nikah. Saat itu ya sudah biasa. Atau kerja mungkin merantau, atau ada juga yang sebagian ke pesantren. Jadi sekolah umum dalam artian ya SMP itu menjadi hal nggak biasa. Makanya ketika ada yang melanjutkan SMP itu, mau jadi apa sih kok sekolah-sekolah lagi, ya gitu loh. Dari tahun 97 itu kan saya lulus SMA karena ada perasaan yang nggak nyaman. Rata-rata kan di kampung itu kan bertani nyangkul begitu ya, atau kerja keras itu kan secara fisik saya nggak dapat gitu loh. Jadi saya harus hijrah gitu. Maka satu alhamdulillah tiba-tiba ada guru saya mengajak saya untuk sekolah di Malang, dan alhamdulillah tahun 97 itu saya sekolah di Malang. Saya ingat saat itu biaya tinggal dan biaya sekolah itu sekitar tahun 97 itu 48.500, hitungan saya satu bulan itu. Sedangkan dari orang tua itu hanya dikirim, ya bukan saya tidak bersyukur, sangat bersyukur, tapi disitulah ada nilai perjuangan, sekitar 10.000 per bulan itu. Berarti saya harus mencari tambahan tiap bulan itu sekitar 38.500. Nah, situasi itulah yang memaksa saya gitu, harus berdagang, mau nggak mau gitu. Bagaimana mencukupi kebutuhan saya sekolah di Malang. Karena saya tuh sebenarnya pemalu orangnya, tapi saya punya skill untuk mendekati orang, lobby, negosiasi itu memang kesukaan saya dari dulu. Jadi saya lebih teman-teman nih, mau nggak jualin produk saya gitu. Nanti saya kasih untung sekian gitu. Nah, alhamdulillah dari teman-teman itu mereka menjualkan kulaan dari saya sekian, nanti jualkan, nanti saya ngambil selisih dari situ. Sehingga di waktu SMA itu saya sudah punya semacam apa ya, agensi lah gitu, yang menjualkan produk saya untuk memenuhi kebutuhan hari-hari saya ketika di Malang. Alhamdulillah dari mental itulah memberanikan diri kita sudah biasa gitu, memulai usaha tanpa modal, bahkan dengan modal yang sangat minim. Termasuk di properti ini, modal awal saya hanya 15 juta saat itu ya, yang saya punya. 15 juta itu apa? Pertama, kita itu kan punya relasi, kita list nih, kita punya saudara, punya teman, punya sahabat, kan gitu. Kira-kira siapa yang punya tanah ya? Nah, kita deketin. Misalkan satu ada teman, tetangga lah gitu, punya tanah gitu. Kita nego, minta berapa? Ada puluhan orang yang nawar tanahnya itu, kata beliau. Tapi selalu mundur ketika transaksi. Bahkan sudah sampai notaris pun tuh mundur. Nah, saya tanya, kenapa Pak? Nggak tahu ya gitu. Mau nggak kalau misalkan saya beli? Oh boleh Mas, kan gitu. Gini Pak, Bapak minta DP berapa sih tanahnya gitu kan? Saya mintanya nggak banyak Mas, saya cuma butuh itu sebenarnya untuk hajatan. Kira-kira butuh berapa untuk hajatan tuh? 30 jutaan sampai 35. Oke Pak, saya selesaikan kebutuhan jenengan. Cuman saya minta izin tanah itu
dijual ke saya dengan DP itu gitu. Berarti kan ada 15 juta ya. 15 juta itu saya bagi dari 3. 5 juta itu untuk sebagai tanda jadi kepada beliau. Pak, ini saya tanda jadi 5 juta sebagai tanda komitmen saya bahwa tanah itu saya beli dan kita ada ikatan gitu. Artinya saya minta surat kuasa kepada beliau untuk bahwa lahan itu kita punya perjanjian di notaris ya, bahwa lahan itu dijual kepada kita, otomatis kan sudah berpindah kepemilikan itu kepada kita secara akad gitu. Nah, satu kita izin Pak, saya izin Pak ya, nanti DP-nya saya jualkan dari tanah Bapak itu. Nah, nanti setiap transaksi Bapak akan saya libatkan di tanda tangan dengan konsumen, artinya adil, sama-sama terbuka gitu loh, sama terbuka. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu laku sekitar 5 kafling, yang itu satu harganya antara 25 sampai 45 juta. Artinya kalau itu anggap DP separuh saja 50%, karena satu minimal DP saya jual tuh 50%. Itu berarti saya udah dapat uang di atas 100 juta sudah kan itu di bulan pertama. Artinya apa? Pemilik rumah ini sudah alhamdulillah sudah selesai. Sebenarnya termin pertama kan gitu 30 juta. Oke, saya selesaikan Pak ya. Kemudian nanti 6 bulan berikutnya pelunasan. Dan alhamdulillah selama 1 tahun itu selesai. Gak nyampe 1 tahun malah, seingat saya. 5 juta kedua saya buat untuk bangun tim pemasaran. Karena sudah mulai SMA tadi kita punya bakat ngerekrut orang ya. Jadi saya buat untuk ngerekrut tim pemasaran. Nanti saya training sendiri satu sama teman-teman gitu. Terus termasuk biaya promo. Saya itu kan masih banyak kita bisa main di OLX ya, belum begitu masif saya sekarang lah. Tahun 2014 di digital marketing itu, sama bikin banner dan seterusnya. Jadi 5 juta itu cukup untuk bikin tim, termasuk ini untuk budget permasaran. Terus kemudian 5 juta yang ketiga untuk apa? Untuk renovasi interior kantor Mas. Loh, pertanyaannya kantornya dari mana? Kantornya sewa ruko kita saat itu. Kita cari nih ruko yang dikontrakkan nggak laku-laku Mas. Jadi kita datangi pemiliknya, kita tawari saat itu. Ini ditawar dikontrakkan berapa? Satu beliau mintanya kan per tahun itu 11 juta. Nah, minimal mintanya 2 tahun, berarti kan 22 juta. Nah, beliau saya tanya, ini sudah ada penawaran berapa per tahun? 9 juta Mas. Oke Bu, saya nggak nawar. Kalau misalkan saya bayar dengan tanah gimana gitu, kafling satu gitu. Orangnya setuju gitu. Nah, akhirnya tempat itu saya bisa ngontrak tanpa keluar biaya kan itu. Saya hanya modal interior. Ternyata interior pun kita punya teman relasi nih yang mebel gitu, Mas mau nggak ngisi di tempat saya gitu, kita bayar ya bertahap ya gitu. Jadi memang kita modalnya apa? Kita harus punya reputasi yang baik kepada orang. Jangan sampai kalau kita memang punya reputasi yang buruk, nggak mungkin kan orang juga berani ngasih kita kepercayaan, misalkan kita ngambil dulu. Artinya usaha itu sebenarnya dengan modal berapapun yang kita punya bisa gitu loh. 1 juta bisa ya kita bikin kan gitu, 2 juta bisa, apalagi ratusan juta. Belum memulai usaha udah berpikir utang. Kalau kita berpikir utang, nanti kita mau melangkah itu udah ada beban. Bebannya apa? Beban hutang yang pertama. Yang kedua, beban ngangsur. Jangan sampai itu. Jadi mindset kita harus clear bahwa kita berdiri, mendirikan usaha dengan apa yang kita punya saat itu. Sebelum kita itu memulai apapun itu, yang lebih penting adalah kita belajar. Aset sesungguhnya dalam diri seseorang kita ini, mau jadi pengusaha atau mau jadi apapun itu ya, adalah ilmu. Jadi pentingnya disitulah kita belajar, disitulah pentingnya kita mencari guru. Sebenarnya apa yang saya dapatkan ini kan kita bisa pelajari bagaimana mengatur cash flow-nya supaya aman. Hari ini kan banyak sekali kasus ya, terutama di properti itu. Karena memang salah satunya kekurangnya referensi literasi kita belajar. Makanya aset utama kita adalah belajar. Yang kedua adalah tim. Jadi apapun yang kita bikin, kita mau bikin apa kalau punya tim, itu bisa bahkan tanpa modal materi ya, uang ya. Kalau tim kita kuat. Nah, untuk bisa bangun tim ini kan kita butuh tempat belajar. Nah, kemudian setelah kita punya ilmunya, kita punya tim, di manajemen itu ada namanya timeline ya. Nah, misalkan kita target akuisisi lahan itu berapa luas, harga berapa, terus kita konsep seperti apa, ada master plan-nya. Kemudian target penjualan seperti apa, berapa lama. Terus ketika dijual itu kita untuk serah terima unit, ketika perumahan kita serah terima unit berapa lama. Itu kan sudah kita manage sedemikian rupa. Itu pentingnya belajar. Nah, skema syariah di sini adalah kita akad itu memang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Sehingga apa yang kita dapatkan itu, baik itu kita sendiri sebagai developer maupun sebagai konsumen, sama-sama memiliki ketenangan, keberkahan, dan halal gitu. Ilustrasinya begini, skema syariah itu. Ketika kita mau menikah misalkan, kan harus sesuai syariah ya. Kalau nggak sesuai syariah kan nanti jadi nggak halal gitu kan. Misal gini, kita akan nikah tanpa wali gitu. Kan pernikahannya nggak sah gitu.
Sama, jual beli juga begitu. Skema syariah ini adalah skema yang paling aman. Karena apa? Di situ itu syariah itu ketat sekali dalam menentukan standar. Misalkan barang yang kita jual itu harus milik kita. Kasus-kasus investasi, mohon maaf bodong itu, ternyata memang nggak sesuai syariah gitu. Walaupun kadang mengatasnamakan properti syariah. Tanahnya belum dia miliki 100% gitu kan. Tapi sudah dijual ke pihak lain. Makanya skema syariah ini adalah skema yang paling aman, baik itu buat developer maupun buat konsumen. Karena konsep kita ini kan memutar keuntungan, bukan memutar modal. Nah, bedanya itu value-nya, bahwa kita itu mulai dari nol, dari apa yang kita punya gitu. Maka yang kita cari adalah memutar keuntungan, bukan memutar modal. Kalau punya modal kan enak ya, kita misalkan modalnya 1M, kemudian kita belikan, kita putar kembali. Kalau kita kan enggak. Jadi keuntungan yang kita putar itu, makanya hati-hatinya di situ. Kita harus betul-betul disiplin di manajemen keuangan itu, di keuangannya. Jangan sampai pokok modalnya orang yang banyak percaya pada kita itu kok ikut keputar ke tempat lain kan begitu. Nah, kadang memang godaannya besar di situ. Kalau kita sudah uang itu ada di tangan. Dari situ alhamdulillah berkembang menjadi sampai hari ini sekitar 17 proyek, baik itu di Malang, di Batu, di Kediri ada 3 proyek, di Probolinggo ada 2 proyek. Berarti yang paling banyak di Malang sama di Batu. Kenapa kita memilih properti dengan skema syariah? Ya pertama, kita sebagai seorang muslim yang harus punya keterikatan pada hukum syariat. Artinya tidak boleh melanggar. Karena itu beli rumah selama ini kan orang itu kepikirannya mesti dengan skema perbankan. Nah, kita cek di perbankan itu seperti apa, akad-akadnya, apakah sesuai syariah. Di situ ada denda nggak, ada bunga nggak, gitu. Bunga dan denda itu kan kata lain dari riba. Makanya kita di sini bagaimana menghadirkan skema kepemilikan, memiliki rumah itu dengan skema syariah, skema halal gitu loh. Kita kan berharap, siapa sih yang tidak berharap keluarganya sakinah mawaddah warohmah, anaknya soleh soleha. Para ulama dulu, para guru-guru kita udah ngasih tahu kalau pengen anaknya soleh soleha, istrinya soleha, keluarganya baik, berarti harus taat pada agama kan begitu. Nah, taat pada agama ini adalah syariat, sama dengan rumah. Kita bisa aja beli dan bisa punya SHM-nya. Tapi kalau cara mendapatkannya, karena yang dihisab oleh Allah nanti itu bukan sekedar rumahnya, gitu, tapi cara mendapatkan rezeki itu yang akan ditanya oleh Allah. Makanya kita berupaya di sini untuk supaya apa yang kita dapatkan itu halal dan berkah. Sederhananya skema syariah itu begini, misal namanya jual beli wajar dong kita ngambil keuntungan. Misalkan saya jual 110 juta. Jadi saya beli cash 100 juta, saya jual 110 juta. Kemudian ada skema berikutnya, kan nggak semua orang juga mampu cash ya. Misalkan dia ngambil skema 3 tahun atau 5 tahun. Nah, Pak, ini kalau 5 tahun saya tawarkan harga 150 juta. Kalau ini di harga 3 tahun, ini harga penawaran, benar akad. Kalau di Islam itu, di syariat itu dilarang satu transaksi 2 akad. Contoh, leasing itu ada akad sewa, ada akad beli. Makanya kalau misalkan kita ini beli, anggap sepeda motor ya, di kredit selama 3 tahun. Selama belum lunas, itu akadnya bukan jual beli loh, tapi sewa. Kenapa kalau nggak bisa bayar, diambil kan gitu. Nah, skema syariah nggak begitu. Skema syariah sangat adil gitu. Jadi akadnya ya jual beli saja. Cuman harga yang kita tawarkan memang beda. Misalkan harga 1 tahun cash 110 juta tadi. Kalau misalkan kredit selama 3 tahun 125, harga 5 tahun 150 juta. Tergantung mana yang kita sepakati. Oke, 5 tahun 150 juta, maka tinggal dibagi saja. DP berapa persen, misalkan 50 juta. 100 juta itu dibagi itu selama 5 tahun. Flat, tidak ada denda, tidak ada sita. Yang menariknya itu ketika properti itu kan ada kenaikan harga. Misalkan kita bisa jadi hari ini beli 150 juta. Bisa jadi tahun depan, 1 tahun lagi, harga 5 tahun itu udah harga 1 tahun kan itu. Sangat mungkin di perjalanan waktu itu kan orang itu misalkan kreditnya macet gitu. Nah, disinilah adilnya syariat itu, skema syariah. Ketika kredit macet itu nggak ada kita sita. Kenapa? Sita itu bagian dari akad batil kalau di kita itu. Akad bermasalah. Seperti apa? Ya kita negosiasilah kembali. Bagaimana Pak? Bisa teruskan atau enggak? Kalau enggak, bagaimana kalau kita jual? Tapi kan saya sudah nyicil misalkan 100 juta, kurangnya 50 juta hutang kepada developer ke kita. Disitulah kita nego. Bagaimana kalau dijual? Nah, ternyata dijual laku 200 juta gitu. Kita jual kan laku 200 juta. Bayar ke kita hanya 50 juta kekurangan hutangnya. Dia berarti kembali kepada orangnya berapa? 150 juta. Berarti dia untung 50 juta. Dan itu real terjadi loh di kita. Ada yang seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kita juga untung sebagai developer. Alhamdulillah sebagai user, pembeli juga untung. Karena nggak disita gitu, rumahnya. Kalau disita kan yang menghargai adalah leasingnya gitu. Ini yang menghargai konsumen karena kita jualkan kembali.
Jadi tahun 2011 itu saya kan memulai usaha kuliner. Alhamdulillah dari usaha kuliner itu kan sudah ada penghasilan lah di atas 10 juta lah per bulan itu saya. Saya tahu kan nikah muda ya, itu usia 21 lah. Sehingga tahun 2011 itu udah genap 10 tahun. Saya kan belum punya rumah gitu Mas. Ya. Otomatis kan keluarga juga bertanya, istri juga nanya kapan kita punya rumah kan begitu. Saya beranikan diri untuk mau ambil rumah kredit Mas, mau kredit rumah. Satu saya cari terus rumah yang serk gitu. Alhamdulillah ketemu di daerah Sawah Jajar, perumahan baru yang menurut saya emang bagus gitu. Saat itu harganya Mas udah tinggi 180 jutaan tahun 2011 itu. Rumah subsidi masih harga 80 ke bawah lah gitu. Berarti udah 2 kali lipat lebih kan ya. Saya sudah ke kantor marketingnya, DP-nya berapa, itu sudah kita kumpulkan lah data itu. Sampai saya memutuskan ya, saya mau ngambil rumah di situ dengan angsuran 2.250.000 per bulan. Saya pikir dengan pendapatan sekitar 10 juta cukup lah kan sebagian untuk ngangsur itu. Tapi sebelum itu saya punya guru ngaji gitu, Ustadz Hasbi namanya. Saya pengen konsultasi sama beliau, gimana Ustadz kalau saya kredit rumah, saya kan udah lama nih nikah selama 10 tahun belum punya rumah kan gitu. Ada kejadian saat itu ketika saya langsung datang ke rumah beliau, ternyata ada orang lain yang udah curhatnya sama, dia pengen kredit rumah, sama Ustadz tuh dimarahin Mas. Dimarahin, kamu kalau mau sabar katanya gitu. Berapa tahun sih orang kredit rumah? Biasanya 15 tahun Ustadz. Kalau kamu sabar, 15 tahun pernikahan kamu udah punya rumah. Saya buktinya, saya nggak kredit rumah, saya alhamdulillah di pernikahan 15 tahunan juga udah punya rumah kan gitu, tanpa harus kredit, susah payah gitu. Yang penting sabar, kalau udah waktunya kita akan diberi sama Allah rumah itu. Alhamdulillah akhirnya saya nggak berani curhat, kan udah diduluin sama orang itu. Kalau saya curhat kan bunuh diri namanya kan itu. Nah, satu saya bilang, saya pulang, saya panggil ke istri, Dek, kayaknya kita nggak jadi ambil rumah. Loh kenapa? Sama Ustadz tadi bilang begini, saya ceritakan tadi itu gitu. Oh, sabar ya gitu, insya Allah kita akan punya rumah nanti, cash gitu. Tahun 2012 ya, 2013, awal 2014, 1 tahun kemudian ketemulah sama guru saya namanya Ustadz Rosid Aziz. Ya, beliau dari Bogor yang penggagas developer properti syariah. Ya, sangat dikenal lah beliau itu kalau di nasional siapa beliau. Satu saya belajar sama beliau. Oh ternyata bukan hanya beli rumah ya gitu loh. Bahkan kita bisa jualan rumah tanpa modal yang sangat besar gitu, tanpa modal besar dengan apapun yang kita punya. Maka saat itu ketika ada skema riba, saya tinggalkan walaupun saya ingin saat itu, karena saya takut sama Allah gitu, takut sama Allah kalau kita melanggar larangan riba itu, saya hindari itu walaupun sangat membutuhkan rumah. Ya udah kita ngontrak dulu, kita bersabar sampai Allah ngasih jawaban doa kita. 1 tahun kemudian dapat jawaban, kita bukan hanya punya rumah Mas, bahkan kita bisa jualan rumah gitu, ratusan unit. Pesannya di sini jangan ragu untuk meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Allah akan mengganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dan lebih mudah gitu kan. Gak usah nyicil kan gitu. Bayangin betapa susah payahnya orang yang nyicil skema ribawi 15 tahun, ternyata di tahun ke-10 dia gagal bayar, harus disita. Betapa rasanya, sakitnya tuh di sini Mas gitu kan. Dan saya pernah mengalami pelajaran yang luar biasa di sini. Ini pentingnya kita juga bisnis itu bukan sekedar ambisi, tapi libatkan hati kita gitu dalam berbisnis. Contohnya begini, saya pernah ada satu proyek dulu, sudah kita akuisisi lahannya, kita beli, bahkan kita lunasi Mas. Nah, itu proyek transisi ketiga dan keempat saya. Jadi proyek keempat, proyek 1, 2 alhamdulillah lancar gitu. Yang ketiga lancar gitu. Yang keempat ini bahasanya orang Jawa kesundulan. Nah, ada ambisi di situ. Seharusnya memang belum waktunya kita bikin lagi gitu, tapi ada tawaran menarik, kita tergiur sehingga kita dapat iming-iming itu. Ternyata saat itu ketika mau saya akuisisi, sebenarnya udah kerasa di sini gitu. Kayaknya ada yang gak beres gitu loh. Saya konsultasikan pada orang legalitas, gimana ini gitu. Ini bagus, aman insya Allah. Tapi hati saya sebenarnya gelisah gitu. Ini kayaknya ada yang gak beres. Banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita kenali bahwa itu ada yang gak beres. Tapi karena ada yang meyakinkan bahwa itu gak apa-apa, saya ambil itu. Ya dari situ ternyata suratnya double Mas. Padahal udah akte jual beli udah sama saya. Artinya udah dari hak milik saya. Dan udah saya jual itu sebagian. Otomatis itu lahan nggak bisa kita kuasai 100%. Sehingga lahan itu nggak jadi milik kita Mas. Bayangin kerugian berapa kita. Pertama kerugian yang kita bayarkan pada orang yang menjual tadi. Yang kedua
kerugian kita mengembalikan kepada orang yang sudah beli pada kita. Kalau saya nilai itu sekitar 1 M ada gitu, saya kerugian. Bagaimana rasanya yang orang kampung, orang desa, kita mengalami kerugian yang sangat besar, angkanya nggak tergambar saat itu. 1 M itu nggak tergambar buat saya. Sok kan? Pengaruhnya pasti di keluarga, aset udah kita jual semua pun nggak bisa nutupi. Tekanan luar biasa itu, saya nyari solusinya gimana gitu. Semakin solusi itu dicari, itu semakin pusing kita. Akhirnya saya coba diem sejenak gitu. Bahasa saya jeda, penting kita tuh jeda. Jeda itu kayak kita nulis itu ada spasinya mas. Kayak kita misalkan menuliskan sesuatu kisah hidup kita yang indah sekali. Tapi kisah itu kita tulis tanpa ada spasi, menarik nggak buat yang baca? Kan nggak menarik. Makanya kita butuh jeda. Jedanya apa? Kita tenang dulu dah sebentar. Udah lah, biarin masalah, kita diemin dulu. Kemudian kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa ya kok musibah ini menimpa saya gitu. Bisa jadi karena memang kita evaluasi diri. Memang kita ada yang salah, kita terlalu berambisi gitu. Ketika jeda itu muncullah namanya itu keikhlasan mas. Kita itu ikhlas gitu. Tiba-tiba tuh Allah hadirkan ketenangan di hati kita. Oh iya kalau memang ini memang harus saya lalui, biaya belajar saya terima, ikhlas ya Allah gitu. Saya ikhlas gitu. Nah, ketika muncul keikhlasan itu, muncul optimis kan? Saya satu ingat betul, langsung saya sampaikan pada istri, Dek, kalau saya bisa menyelesaikan 1 miliar ini, kasus 1 miliar ini, maka saya akan mudah mendapatkan uang 1 miliar berikutnya. Nah, optimisme itulah yang menjadi semangat kembali gitu. Satu, yang awalnya kita murung, sering di rumah, bahkan menghindar ketika ada persoalan, nyali itu muncul kembali, keberanian itu. Nah, ketika muncul keberanian itu, kita berani lagi nih, silaturahmi ke teman. Alhamdulillah ketemu guru saya yang sudah lama sekali nggak ketemu. Oh, namanya Ustadz Abdullah gitu. Guru saya ngajak saya dari kampung ke Malang itu beliau mas gitu. Nah, disitulah dia nawari, mau nggak kamu ngelola proyek gitu. Ya namanya juga orang masih baru muncul semangat ya saya lihat dulu kalau memang bisa ya saya kelola, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi walaupun udah semangat tuh masih ada apa ya, mindernya itu masih ada gitu. Nah, kamu kan punya pengalaman dulu pernah begini-begini, ya saya coba gitu. Kebetulan saya dikasih nih, yalah kasih nih perumahan ini. Ini dikasih sama beliau, saya coba, saya tes pasar bahkan beliau ngasih fasilitas saat itu karena saya cerita sebelumnya saya punya mobilnya udah habis kan itu, kendaraan pun tinggal sederhana gitu, ini ada mobil dipakai aja gitu. Allah tuh luar biasa ngasih rezeki ya. Walaupun itu mobil itu kita angsur, tapi kan kita itu punya modal, trustnya ada, punya mobil kembali kan itu yang awalnya nggak pakai gitu. Bil akhirnya saya coba tes pasar. Alhamdulillah satu lahan ini, proyek ini itu kita adakan customer gathering di Kepanjen, di rumah makan di sini, salah satu rumah makan di sini. Dalam 1 hari itu, yang awalnya lahan ini nggak terjual selama 2 tahun mas, itu laku 7 unit mas 1 hari itu. Laku 7 unit. Ya itulah Allah yang memberikan kemudahan. Kalau kita mau bersabar dan taat pada syariat, nggak melanggar syariat. Sebenarnya bisnis properti ini sampingan, karena apa? Saya sebenarnya hari-hari lebih banyak di ternak domba ya. Jadi bagaimana kita aplikasikan, ternyata domba ini punya potensi yang luar biasa gitu. Selain memang membantu ketahanan pangan, hari ini permintaan domba itu luar biasa tinggi. Stok yang ada ini jauh di bawah permintaan pasar. Permintaan pasar sangat tinggi, makanya setiap tahun itu tidak pernah terjadi harga domba itu turun. Kalau lihat harga ayam, daging sapi memungkinkan untuk turun ya, tapi domba tidak pernah, selalu naik dari tahun ke tahun. Kalau dulu itu Idul Kurban itu puncaknya harga itu, kemudian setelah H+1 Idul Kurban itu langsung turun harga itu. Kalau sekarang Idul Kurban itu naik gitu tinggi, setelah Idul Kurban naik lagi terus itu. Nah, ini menjadi potensi yang luar biasa kalau itu kita ambil oleh petani-petani kita. Sebenarnya kita untuk bisa memiliki rumah, memiliki kendaraan, bisa nyekolahkan anak-anak itu insya Allah nggak sulit bagi orang kampung. Caranya gimana? Beternak domba gitu. Caranya nggak usah banyak-banyak, mulai 5 ekor dulu. 5 ekor ini kita beli yang murah-murah, yang cempe lah. Usia sapi itu, kalau saya biasanya beli itu antara 500.000 sampai 750. Berarti kalau 5 ekor kan nggak nyampe 5 juta ya. Bagaimana caranya? 5 ekor yang kecil-kecil ini kita pelihara selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kita jual. Kan sudah gede nih, kita jual, sudah besar. Kita jual, jadikan kecil-kecil lagi. 10 ekor. Jadikan 10 ekor. 5 ekor dibesarkan, dijual, kemudian dijadikan 10 ekor. Itu polanya, tiap 6 bulan. Maka 1 tahun pertama sudah menjadi 20 ekor. Di tahun kedua sudah menjadi 80 ekor. Di tahun ketiga sudah menjadi 320 ekor. 320 ekor itu sudah cukup untuk beli. Misalkan kita mau pengen beli rumah, anggaplah
Rumah yang 150 juta sudah dapat di kampung kan gitu, udah bagus, besar. Kemudian sisa buat kendaraan, bisa mungkin sepeda motor untuk orang kampung, atau bisa juga kita belikan untuk biaya anak sekolah. Artinya potensi di masyarakat kita tuh luar biasa. Yang penting di manajemen. Nanti memang ada skill tersembunyi di situ, skill menjual dan skill membeli. Nah, itu bisa kerjasama sama kita. Tadi secara analisa bisnis saya sampaikan kenapa memilih domba. Yang kedua, secara keyakinan. Nah, ini penting. Kenapa? Kita melakukan sesuatu itu butuh keyakinan. Inna inda dzonni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Keyakinan kita pada Allah seperti apa, itu menjadi penting. Makanya aspek keyakinan ini menjadi nomor satu sebelum kita melangkah apapun, termasuk berbisnis, termasuk memilih jodoh, kan begitu. Harus ada keyakinan, dan keyakinan ini kan ada di hati kita. Rasulullah sudah mengabarkan pada kita bahwa di dalam domba itu ada keberkahan. Artinya apa? Tadi saya menyampaikan bahwa kita ini kan mencari keberkahan, mencari ketenangan. Nah, ini sudah dijelaskan sama Rasul itu, langsung dari lisan Rasulullah, bahwa dalam domba itu ada keberkahan. Ya udah, nggak usah mikir, kita ambil aja gitu. Namanya keberkahan itu dampaknya kan luar biasa. Bisa jadi dampaknya pertama di diri kita, di keluarga kita, di anak kita, di teman-teman kita. Dan alhamdulillah di domba ini saya merasakan betul bagaimana dampaknya itu. Contoh yang kita lakukan adalah kita mencoba menggali bagaimana sih hidupnya domba itu, fitrah kehidupannya gitu. Artinya kita pengen memahami kebahagiaannya domba gitu. Jadi domba itu kita perlakukan supaya dia itu bahagia. Bahagianya gimana ya? Memperlakukan sesuai fitrahnya domba. Domba itu fitrahnya dia digembalakan. Maka saya meyakini bahwa ilmunya beternak domba itu yang menggembala. Tanpa gembala ya kita nggak akan dapatkan ilmu keberkahannya. Yang kita dapatkan mungkin hanya profit ya, seperti bagaimana bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, makanya inilah alasan kenapa domba kita gembalakan, walaupun nggak 100%, supaya mereka bahagia. Ketika perasaannya bahagia, domba juga punya perasaan loh kan gitu. Maka Allah juga akan mendoakan kita. Saya tuh sering sekali ketika itu bingung gitu ya, ketika menghadapi persoalan-persoalan itu, ketika kelahan penggembalaan itu tenang gitu kan. Bahkan ada salah satu, mohon maaf ini saya sebut ya, ada satu karyawan kita itu dulu itu sempat kecanduan obat-obatan begitulah ya. Ketika dia tinggal di kandang domba itu selesai gitu, sembuh sendiri gitu. Nah, artinya apa? Domba ini keberkahannya tadi itu ternyata bisa menenangkan jiwa, bahkan mengobati penyakit. Ya, itulah alasan kita kenapa memilih domba, dan itu kita gembalakan. Dengan menggembalakan itu kita akan dapat banyak sekali. Di situ ada aspek bisnis, ada aspek pendidikan, ada aspek kepemimpinan. Makanya setiap Rasul, Nabi itu diutus Allah mesti disuruh menggembala domba dulu. Kenapa? Dia nanti akan merawat umat, memimpin masyarakat gitu. Di situ dilatih langsung kesabaran kita. Bahwa titik bangkit itu pada saat kita itu ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan pada kita itu. Jatuh itu ketika kita ikhlas, maka Allah akan ngasih solusi. Karena inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Ayat itu bersama. Supaya kita mendapatkan kemudahannya bagaimana? Maka kita harus ikhlas gitu. Sarannya itu ikhlas, bahwa ya Allah, saya ikhlas, saya terima musibah ini, walaupun sampai saat itu susah makan, jatuh bangun gitu, sampai terbelit hutang gitu. Tapi ketika kita itu menerima dan kita ambil pelajarannya, Allah ngasih solusi. Selama ini kenapa masalah itu sulit kita selesaikan? Karena kita pikirkan terus kan gitu, kita cari solusinya, tapi kita tidak kembalikan pada Allah gitu. Padahal yang memberikan megang solusi ini kan Allah gitu. Saya memahami begini, hari ini itu kan buah dari masa lalu, hari esok itu adalah buah dari sekarang. Makanya kalau kita pengen enak di masa yang akan datang, maka hari ini harus kita perbaiki. Titik baliknya itu, kalau kita pengen hari ini enak, berarti masa lalu yang kita tanam itu harus baik. Kalau misalkan hari ini ada yang nggak enak, berarti ada yang gak baik dengan masa lalu kita, dan itulah yang harus kita evaluasi. Kita banyak bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan masalah-masalah kita. Dan jangan lupa ketika kita mampu bangkit, ya kita harus tadi itu memberikan inspirasi pada yang lain, apapun itu, termasuk ternak tadi kita sampaikan. Kenapa? Ini ada potensi yang luar biasa yang harus kita sampaikan. Di balik kesuksesan siapapun itu pasti ada peran orang-orang yang luar biasa di sekelilingnya. Maka kita ini hanya orang yang dihantarkan sebenarnya. Makanya kita harus jangan lupa diri. Intinya begitu. Jangan lupa masa lalu kita, jangan lupa dari mana kita berasal. Ketika kita pada titik sukses apa yang kita cita-citakan, maka ada hal yang harus kita ingat dan harus kita tetap kita muliakan, yaitu orang-orang yang berperan menghantarkan kita pada titik kesuksesan ini. Jangan sampai kita lupa pada mereka, karena kesuksesan kita adalah hasil dari doa-doa mereka semuanya dan support dari mereka.